Saya sungguh senang berjumpa dengan rekan-rekan untuk melanjutkan pesan-pesan yang sudah saya sampaikan kepada kita beberapa waktu yang lalu. Hari ini saya masih akan bicara tentang bagaimana kita harus memberitakan Injil, tetapi kali ini saya akan berbicara kepada kita mengenai memberitakan Injil melalui gaya hidup. Untuk itu saya ingin baca firman Tuhan kepada kita yang mengisahkan mengenai gereja mula-mula yang terdapat dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Saya akan bacakan bagi kita rekan-rekan, demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ayat 47 bagian B dikatakan di sana, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Wow, kalau kita perhatikan firman ini rekan-rekan, maka tentu kita bertanya-tanya, apa yang menyebabkan sehingga tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan? Rekan-rekan sekalian perlu ketahui bahwa gereja pada saat itu baru saja lahir. Di mana gereja lahir pada hari Pentakosta, dan beberapa saat sesudah itu terjadi kegerakan yang luar biasa, di mana murid-murid Yesus yang tadinya ketakutan oleh karena melihat bagaimana Yesus ditangkap, bagaimana Yesus disalibkan, tetapi sesudah mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, ada keberanian yang luar biasa yang mereka alami, sehingga dengan keberanian yang mereka alami oleh karena kepenuhan Roh Kudus itu, mereka memberitakan Injil dengan semangat, mereka mengabarkan Injil dengan berani, bahkan mereka juga berani melakukan pelayanan mujizat seperti kita lihat di depan Serambi Salomo dan lain-lain sebagainya. Tetapi ternyata rekan-rekan, kalau kita baca firman ini, maka kita lihat bahwa yang dominan, yang menyebabkan orang-orang datang kepada Tuhan adalah oleh karena melihat gaya hidup gereja mula-mula yang sangat menarik perhatian mereka, yang berbeda dibandingkan dengan orang-orang dunia pada saat itu pada umumnya, di mana dalam pembacaan ini kalau kita lihat di sana jelas sekali beberapa hal yang menonjol ditunjukkan Alkitab ini kepada kita. Pertama disebutkan di sana rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jadi ada mujizat-mujizat yang dialami oleh mereka pada saat itu, ada tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib yang terjadi pada saat itu, tetapi juga ternyata gaya hidup mereka juga gaya hidup yang berbeda dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya pada saat itu. Paling tidak dicatat di sana, misalnya katakanlah pertama disebutkan di sana, mereka tetap
bersatu dan sehati. Itu yang pertama. Jadi mereka bersatu dan sehati kata Alkitab ini. Bahkan juga mereka mengasihi dengan kasih yang sungguh-sungguh dengan jalan apa? Dikatakan di sana, selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Lalu selain itu dikatakan di sana juga, mereka dengan bertekun datang ke bait Allah tiap hari itu apa? Mendengar firman, memecahkan roti, artinya berbagi di sini satu sama lain. Sehingga dengan demikian orang-orang melihat gaya hidup mereka itu. Karena mereka punya gaya hidup yang luar biasa, yang sangat baik. Dikatakan di sana demikian, dan mereka disukai oleh semua orang. Dan mereka disukai oleh semua orang. Rekan-rekan, kalau kita berbicara tentang bersaksi, kalau orang suka kepada kita, maka tentu mereka mau mendengarkan kesaksian kita. Tetapi kalau mereka tidak suka kepada kita oleh karena gaya hidup kita yang tidak menyenangkan orang lain, jangankan mendengar kesaksian kita, melihat muka kita saja, mereka sudah tidak suka. Jadi saya mau sampaikan kepada kita, ternyata kalau kita ingin agar Tuhan menambahkan jumlah orang-orang yang percaya, maka saya kira salah satu yang penting kita lakukan sekarang ini adalah kita harus merubah gaya hidup kita di tengah-tengah masyarakat. Kita harus menjadi masyarakat yang terbaik pertama-tama, sehingga masyarakat sekitar kita menyukai gaya hidup kita. Karena mereka menyukai gaya hidup kita, maka mereka mendengar kesaksian kita. Kalau mereka mendengar kesaksian kita, maka mereka akan percaya kepada Yesus, akhirnya datang kepada Yesus. Tapi sebaliknya, kalau mereka tidak menyukai gaya hidup kita, rekan-rekan, mereka tidak akan mendengar kesaksian kita. Jadi karena itu, hal yang penting yang perlu kita lakukan sekarang ini adalah menata gaya hidup kita yang disukai oleh orang banyak. Tentu dalam hal ini disukai dalam pengertian kita menjadi orang yang bermakna di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah masyarakat di mana kita tinggal. Katakanlah misalnya paling kita ramah kepada tetangga kita menyapa mereka dengan kasih, maka itu akan membuat orang menyukai gaya hidup kita, dan karena mereka menyukai gaya hidup kita, maka mereka pasti akan dengar kata-kata kesaksian kita. Tapi tentunya selain daripada itu, kita mesti berdoa supaya Roh Kudus juga menjamah mereka, Roh Kudus juga menggerakkan mereka sehingga mereka juga percaya kepada Yesus, mereka juga menjadi orang-orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya. Apalagi pada masa-masa yang sukar ini, menurut saya yang perlu kita tawarkan sekarang adalah Tuhan yang sangat mengasihi, sangat memperhatikan, bahkan sanggup menolong kita pada masa-masa yang sukar sekalipun. Karena itu rekan-rekan, ayo kita tata gaya hidup kita, supaya gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang disukai oleh orang lain. Baik dalam kita bertetangga, dalam kita bekerja, dalam kita berusaha, juga di kampus dan lain sebagainya. Ketika orang sudah menyukai engkau, maka mereka dengar kesaksianmu. Ketika mereka dengar kesaksianmu, maka mereka percaya kepada Yesus, datang kepada Yesus, dan mereka pasti akan diselamatkan. Selamat memenangkan jiwa. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Haleluya.